Kita masuk sekarang pada poin pertama tentang klaim samanya syahadat Ahmadiyah dengan Muslim kebanyakan katanya. Dari buku itu nyata secara jelas meskipun redaksi kalimat syahadatnya Ahmadiyah itu sama, akan tetapi orang yang dimaksud dalam kalimat syahadat tersebut berbeda. Nama Muhammad dalam syahadat tersebut menurut pengikut dan tokoh Ahmadiyah adalah Nabi dan Rasul mereka, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India. Dikatakan orang yang tidak percaya Mirza itu dilaknat dan kafir. Termasuk ketika ada warga Muhammadiyah yang keluar dari Ahmadiyah dan kemudian kembali kepada Islam, orang itu langsung dinyatakan murtad. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari episode sebelumnya yang membahas tentang sebuah video yang muncul di YouTube dari channel musisi pensiun yang berjudul Bubarkan Ahmadiyah, menanggapi 12 poin pembelaan Ahmadiyah. Dalam episode ini kita akan bahas apa saja keberatan-keberatan dari narasumber di video tersebut, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, Bapak Eki Sabandi. Pak Eki, terima kasih atas waktunya untuk kita membahas poin-poin ini. Baik, Pak Eki, sebelum kita membahas tentang keberatan-keberatan yang disampaikan oleh narasumber dalam video tersebut, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Eki tentang posisi, Pak. Dari penjelasan tentang 12 butir penjelasan pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari record yang sudah kami ambil dengan Pak Rozak ya. Jadi penjelasan ini digodok selama 5 bulan. 5 kali pertemuan September, Oktober, November, Desember, baru bulan Januari mengkerucut dalam penjelasan ini. Ini pun bukan sekali jadi, banyak terjadi perdebatan selama 5 bulan itu. Oh gitu Pak ya, faktanya ya. Faktanya seperti itu. Kemudian banyak juga kalimat yang dicoret, kalimat yang terima seperti itu. Ya, jadi ada pemahaman-pemahaman yang tidak diterima oleh kami, oleh Muhammadiyah, juga yang tidak bisa diterima oleh pihak pengundang. Dalam hal ini adalah Kabar Litbang dan Diklat Depag ya. Saat itu dijabat oleh Profesor Dr. Ato Muzhar. Ya. Ini 12 butir. Kemudian perlu difahami bahwa setelah ditandatangani oleh Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, almarhum Haji Abdul Basit, ditandatangani juga diketahui oleh 10 orang lain. Di antaranya Kabar Litbang Diklat sendiri, Profesor Dr. Ato Muzhar. Kemudian juga Dirjen Bimas Islam, Profesor Dr. Nasarin Umar. Saat ini beliau sebagai Menteri Agama. Nah, kemudian juga sisanya itu lebih kurang 8 orang lagi. Di antaranya Pak Rozak sendiri sebagai pelaku sejarah. Oh iya. Dan dikonfirmasi tentang keberatan-keberatan yang disampaikan oleh narasumber musisi pensiun itu jauh panggang dari api. Sebab kalau itu yang memang terjadi disampaikan diucapkan oleh narasumber itu, tidaklah mungkin ditandatangani ini semua ini. Iya betul. Dan ini ibaratnya tidak kaleng-kaleng Pak Eki yang nanda tangan juga ya. Betul. 5 bulan lah Pak. Tinggi dan prosesnya 5 bulan. 5 bulan loh Pak. Jadi tidak elok lah menafsirkan sesuatu yang tidak kita maksudkan. Ya. Kalau tidak paham tanya. Baik memberikan pertanyaan daripada pernyataan. Baik, oke. Artinya sudah jelas pemirsa tentang posisi penjelasan dari PBJI tentang pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagaimana tadi telah Pak Eki jelaskan. Jadi memang faktanya video yang beredar itu istilah Pak Eki jauh panggang daripada api. Baik. Nah Pak Eki kita mulai membahas tentang keberatan-keberatan yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Yang pertama tentang syahadat Ahmadiyah katanya secara redaksi memang sama dengan syahadat kaum muslimin pada umumnya. Namun narasumber mengatakan bahwa kata Muhammad dalam syahadatnya orang Ahmadiyah bukanlah tertuju kepada Rasulullah, tetapi tertujunya adalah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Hal ini dia merujuk kepada buku Menghapus Satu Kesalahan di halaman 5 dan menyebutnya sebagai Rasul. Bagaimana Pak Eki? Baik. Sebetulnya kalau menyatakan keberatan tentang
tulisan Mirza Ghulam alaihissalam tidak harus dikaitkan dengan pernyataan 12 butir sesungguhnya kan. Tapi tidak apa-apa, kita harus juga melakukan klarifikasi. Baik. Pertama. Kedua, tolong buku yang tipis ini dipahami, dibaca secara utuh. Buku ini dibuat pertama kali oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu tahun 1901. 7 tahun sebelum beliau wafat untuk menjawab pertanyaan. Apakah beliau nabi atau bukan? Ada sebagian orang Ahmadi mengatakan beliau nabi. Ada sebagian lagi mengatakan beliau bukan nabi. Nah, beliau jelaskan dalam buku ini. Dalam buku ini, beliau kenapa disebut nabi? Karena beliau banyak memperoleh karunia Allah Ta'ala berupa kalamah dan mukhatabah. Banyak melakukan wawancara, ya kan? Berbentuk, kalau disederhanakan itu berbentuk ilham atau wahyu, kemudian mimpi dan kasyaf. Ini keadaan banyak, sehingga oleh karena itulah beliau disebut nabi, karena beliau mendapat berita kabar gaib dari Allah Ta'ala sebagai petunjuk dan sebagai satu jawaban doa. Gitu. Nah, beliau tuliskan di sini bahwa beliau itu memperoleh karunia sebagai bentuk mukalamah khatabah itu karena beliau adalah pengikut dari Rasulullah SAW. Beliau disebut sebagai nabi ummati. Kalau dikatakan sebagai nabi buruz atau nabi zili, ya, sebagai nabi bayangan atau sebagai nabi pantulan, itu pantulan bayangan secara rohani. Secara rohani karena beliau patuh ikut sepenuhnya kepada petunjuk Allah Ta'ala dan juga pada kehendak dari Rasulullah SAW. Ini kita bicara secara rohani, Pak. Baik. Bukan disebutkan sebagai wujud bahwa Ahmad itu naudzubillah min dzalik Muhammad. Tolong dipahami secara utuh. Baik. Sangat jelas, Pak Eki. Sangat jelas. Terima kasih. Nah, kemudian dari buku yang sama, Pak Eki narasumber menyampaikan di halaman 15 dan 16 katanya mengatakan bahwa orang yang menolak kenabian Mirza Ghulam Ahmad adalah bergelimang dalam kebodohan. Bagaimana, Pak Eki? Ya, karena beliau udah jelaskan sejak dibuatkan buku Berakin Ahmadiyah tahun 1880, beliau saat itu belum mendakwakan diri sebagai Al-Masih atau sebagai Al-Mahdi, ya. Beliau kan mendakwakan diri sebagai Al-Mahdi itu 1891. Jadi lebih kurang 11 tahun sebelumnya beliau menulis buku Berakin Ahmadiyah dan beliau juga banyak mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan di dalam buku itu beliau juga disinggung Allah Ta'ala sebagai ya Nabi, ya Rasul. Tapi dalam konteks Nabi Rasul gair syariat. Oh iya. Ini bicara masalah sufistik, Pak. Kan seperti itu. Jadi kalau seandainya orang-orang menolak itu tentang kenabian dan kerasulan itu bergelimang dalam kejahilan. Karena tidak mau tahu dan tidak peduli lah. Yang penting memframing aja. Gitu. Itu yang dimanai dengan kejahilan, kebodohan. Karena dia tidak mau cari. Tidak mau tahu. Tidak mau cari tahu juga. Tidak mau cari tahu. Itu maknanya ke sana. Oh, baik. Jelas, Pak. Kemudian Pak Eki, di keberatan selanjutnya, keberatan atas poin 2, di sini narasumber dari musisi pensiun mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendakwakan dirinya sebagai Khotamun Nabiyyin. Hal ini dirujuk kepada buku Sinar Islam dan kemudian dari kitab Hakikatul Wahyi seperti itu. Bagaimana Pak Eki? Di sini ada Hakikatul Wahyi. Nah, langsung ada bukunya. Iya kan? Jelas. Tapi saya gak paham halaman berapa. Iya. Ya karena beda dan dirujuk itu cetakan bahasa Urdu kah? Ya kan sedangkan ini bahasa Indonesia. Karena itu bahasa Inggris. Ya. Tetapi sepanjang yang saya tahu beliau tidak pernah mengatakan aku sebagai khotaman Nabi. Sebab khotaman Nabi itulah cap yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Yaitu kenabian berakhir, kenabian syariat yang berakhir. Kan begitu. Tidak ada beliau itu ucapan seperti Tidak pernah ada Pak Eki. Yang saya tahu tidak ada itu tulisan beliau mengatakan demikian. Silakan diteliti kembali. Kalau ada silakan. Saya akan cari. Tapi sebagian yang saya tahu tidak ada. Baik Pak Eki. Kemudian narasumber juga menyampaikan keberatannya atas poin 3 bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita kabar suka. Nah, dalam hal ini narasumber tersebut menjelaskan bahwa dalam poin ini JAI tidak membantah Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi atau bukan rasul. Ya, itu butir ketiga ya. Betul. Diawali dengan bridging kalimat di antara keyakinan kami. Nah, ini kan juga salah satu yang saya pahami. Itu kan salah satu bagaimana diksi ini dituliskan. Baik oleh dari pihak Departemen Agama maupun apa diterima oleh
pihak Ahmadiyah kan seperti itu. Sehingga dimunculkan di sini di antara keyakinan kami. Memang betul. Kami tidak bisa menafikan atau membatalkan keyakinan kami. Akidah kami bahwa beliau adalah sebagai Al-Masih, Al-Mahdi yang berpangkat sebagai Nabiullah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baik. Itu udah jelas itu. Sangat jelas Pak. Tapi ingat, kenabian gair syariat. Betul. Tadi di awal Pak Eki sudah jelaskan. Sudah jelaskan. Diksi kenabian Pak ya. Betul. Kemudian Pak Eki, narasumber pun menyampaikan keberatan atas poin nomor 4 tentang kata Muhammad yang tertuju kepada Hazrat Nabi Muhammad. Tapi saya pikir tadi sudah dijawab dengan sangat jelas. Iya. Oleh Pak Eki atau mau ditambah? Tidak, cukup. Cukup ya. Kemudian narasumber menyampaikan keberatan atas poin nomor 5. Ya, yang beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tidak ada lagi wahyu syariat setelah Rasulullah SAW. Nah, narasumber mengatakan, tetapi di dalam buku ajaranku halaman 27, kemudian di dalam buku Apakah Ahmadiyah halaman 6364, di sana tertulis bahwa pintu wahyu tetap terbuka. Seolah-olah katanya Ahmadiyah tidak konsisten. Itu bagaimana Pak? Lagi, wahyu tadi yang disampaikan oleh dalam diskusi itu, ya. Wahyu dari syariat itu dalam secara sederhana itu berbentuk 3. Ilham, ya kan? Kasyaf atau mimpi yang benar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi yang benar itu adalah 1/40 dari kenabian? Kan seperti itu. Nah, ini seperti ini yang dimaknai dengan wahyu yang masih terbuka. Bukan wahyu syariat. Bukan wahyu syariat. Wahyu syariat sudah tutup. Berakhir dengan syariat Rasulullah SAW. Sudah jelas Pak di situ ya. Ya. Ahmadiyah meyakini tidak ada lagi wahyu syariat akan turun. Betul. Wahyu syariat sebagai bentuk komunikasi kita, manusia, umat manusia. Sebagai bentuk jawaban kita berdoa pada Allah Ta'ala kan hari-hari kan. Ihdinas syiratal mustaqim kan begitu. Betul. Dan apa? Kan itu Allah Ta'ala memberikan jawaban. Doa-doa kita kan. Nah ini dalam kategori seperti inilah. Definisi seperti inilah. Wahyu dari syariat tadi ya. Baik. Sangat jelas. Kemudian Pak Eki, keberatan yang narasumber sampaikan atas poin nomor 6. Yaitu tentang tazkirah bukan kitab suci Ahmadiyah. Namun narasumber di sini mengatakan bahwa justru sebetulnya tazkirah adalah benar-benar kitab suci Ahmadiyah. Hal ini tertera dalam kitab tazkirah halaman 1 bahwa tazkirah adalah wahyu muqaddas, artinya wahyu suci yang disusun sebagai kitab suci. Tazkirah ini ditulis dalam bahasa Indonesia ya, diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Dari covernya saja sudah jelas ini. Tazkirah terjemahan bahasa Indonesia dari wahyu, mimpi dan kasyaf yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Masih Maud dan Imam Mahdi. Ya kan begitu. Nanti yang disebut dengan wahyu suci, kita nanti akan berpolemik pada kata suci itu apa. Kalau wahyu muqaddas misalkan, kita bicara tanah suci. Ya, tanah suci orang Yahudi apa? Tanah suci orang Kristen apa? Misalkan seperti itu. Ya kan? Jadi suci itu dalam pemahaman apa? Kan itu. Tapi yang disebut dengan wahyu muqaddas suci itu ya karena memang ini semua dari petunjuk dari Allah Ta'ala. Berupa ilham, kasyaf, mimpi. Kan itu hubungan mukallam mukhatabah dengan Allah Ta'ala itu kan semua suci yang diberikan. Dan memang tidak pernah dijadikan kitab suci Pak ya? Tidak. Ini kan seperti disampaikan, ini pada waktu Mirza Ghulam Ahmad hadir itu hidup itu tidak ada kitab ini. Dan ini baru disusun 27 tahun kemudian setelah beliau wafat di 1934. 1935 maksud saya tuh, kan begitu. Ya. Dan ini adalah sebagai suatu tazkirah. Tazkirah itu artinya apa bahasanya itu? Mengingatlah. Pengingat. Untuk mengingat bagaimana pengalaman spiritual Hazrat Mirza Ghulam alaihissalam. Dan ini harus dipahami. Ini disusun berdasarkan apa? Tahun. Ya kan? Diperlihatkan kepada pemirsa. Baik, tazkirah misalkan ini disusun berdasarkan tahun. Ya kan? Ketika beliau masih remaja juga beliau sudah banyak memperoleh petunjuk dari Allah Ta'ala. Mungkin kalau seandainya keberatan dengan wahyu ataupun apapun ilham, boleh dengan diksi petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang penting Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Kan beliau Imam Mahdi. Pemimpin yang diberi petunjuk kan. Oke lah. Katakanlah kenabian sebagai waliullah itu mangga silakan aja. Tapi yang jelas beliau ada datang dari Allah Ta'ala. Kan itu. Berdasarkan tahun. Kemudian juga ada berdasarkan apa? Tema-tema tertentu ya. Itu tazkirah ini. Seperti ini. Ya kan?
Dan kalau mau dipelajari yang utuh. Bukan separuh-separuh, bukan sepotong-sepotong. Nah ini Pak Eki, masih lanjutan dari poin 6. Narasumber menyampaikan bahwa tazkirah adalah kitab bajakan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dipotong oleh Mirza Ghulam Ahmad lalu disambung-sambung. Bagaimana tanggapannya Pak? Masalahnya adalah sumber pemberi petunjuk, sumber pemberi wahyu, sumber pilihan mana? Wujud yang sama, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan wahyu itu kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu syariat ya. Kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai wahyu syariat. Kepada Nabi Isa sebagai wahyu gair syariat. Dan kepada Nabi Harun misalkan. Kan beliau juga tidak membuat syariat kan. Juga banyak kepada para ulama-ulama. Pasca Rasulullah SAW. Beliau mereka itu banyak mendapat petunjuk. Ada yang dibukukan, ada yang juga tidak dibukukan kan. Mungkin juga para ulama-ulama khos di Nusantara ini juga banyak memperoleh petunjuk dengan Allah. Cuma mereka tidak bukukan. Oh, Ya kan? dan mungkin juga isinya juga dalam bentuk ayat-ayat Quran Pak Eki ya? Ada kemungkinan seperti itu. Karena kenapa saya bilang kemungkinan? Kan tidak ada tulisnya. Iya. Masalahnya adalah soal bukan ayat Quran. Tapi yang memberi petunjuk sama kok. Wujudnya sama. Satu. Kedua. Kan banyak juga ayat Al-Quran tuh yang kemudian sama dengan ayatnya di Perjanjian Lama, di Taurat maupun di Injil. Ya, saya tidak akan bahas ini satu persatu. Lalu kemudian dikatakan bahwa Al-Quran menjiplak Bible. Kan tidak begitu kesimpulannya. Tapi kita harus mengatakan bahwa memang Allah Ta'ala itu wujud yang al-mutakalim, yang bercakap-cakap. Cakap-cakap. Baik. Kemudian Pak Eki, keberatan selanjutnya terkait poin nomor 7. Ya. Tentang Ahmadiyah tidak mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah. Namun di dalam video ini, narasumber justru malah mengatakan sebaliknya, bahwa justru katanya orang Ahmadiyah itu mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah. Ini sudah dijawab dalam buku ini. Ahmadiyah dalam pandangan Kiai Haji Asep Sefiril Khalim ya, tentang klarifikasi buku Aswaja ya. Saya jelaskan lagi di sini. Ya. Sebenarnya Ahmadiyah itu mengkafirkan atau dikafirkan? Kan begitu. Ya, saya udah jelaskan panjang lebar ya. Seperti itu, tapi yang boleh saya jelaskan adalah fakta menjelaskan Hazab bila Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah mengkafirkan ulama dan umat Islam di Hindustan. Itu fakta ya. Bahkan sebaliknya, 200 ulama se-Hindustan yang dimotori oleh Maulvi Nazir Hussain pada tahun 1890 ya, menyatakan bahwa Hazab Mirza Ghulam Ahmad itu kafir. Kan gitu. Dalam buku berikutnya ya, beliau banyak menulis ya. Hazab Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menyatakan bahwa dalam Malfuzat jilid 10 ya, halaman 376 dan seterusnya. Saya kutip ya. Beliau katakan ya, Mirza Ulama katakan, kami tidak pernah menyatakan orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu keluar dari Islam. Tegas sekali Pak. Tegas ya. Tapi beliau juga kutip, hati-hati ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, ia sendiri menjadi kafir karena mengkafirkan kami yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jangan sembarang mengkafirkan juga. Tapi yang jelas bahwa beliau tidak pernah mengucapkan kafir kepada orang yang mengucapkan syahadat, kalimat syahadat satu. Kemudian juga dalam buku Tirakul Qulub ya, sudah ada terjemahannya itu ya. Ini panjang ya, panjang, tapi beliau sebutkan bahwa aku tidak menyebut siapapun yang mengikrarkan kalimat syahadat sebagai orang kafir. Buku Tirakul Qulub itu ditulis tahun 1890-an. Ketika kafir, fatwa kafir dinisbahkan kepada beliau. Dan beliau jangan balik, aku tidak pernah kok menyatakan yang bersyahadat kafir. Jadi kalau orang menisbahkan ini silakan aja, tapi rujukannya mana? Dan harus dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Eki. Dan memang masih ada lanjutannya Pak Eki terkait masalah tadi itu. Narasumber melanjutkan katanya, bahkan contoh ketika ada warga Muhammadiyah yang keluar dari Ahmadiyah dan kembali kepada Islam, maka dinyatakan murtad. Saya tidak bisa mengklarifikasi lebih jauh ya. Bertanya siapa warga Muhammadiyah yang dimaksud dan siapa mengatakan dia keluar dari Ahmadiyah menjadi murtad. Itu hanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tapi kalaupun seandainya sudah masuk ke Ahmadiyah dan kemudian keluar dari Ahmadiyah, silakan aja, nggak apa-apa, bebas kok. Bebas Pak ya. Dan kami tidak mengatakan mereka itu kafir atau sebagainya. Kami mengatakan bahwa beliau adalah Muslim gair Ahmadi. Hanya itu saja Pak ya? Hanya itu saja. Kami Muslim Ahmadi. Ya. Mereka yang tidak beriman kepada dakwah Mirza Ghulam Ahmad, ya sudah Muslim, tapi non Ahmadi.
Tidak ada diksi kafir, tidak ada diksi murtad, tidak ada Pak. Tidak ada yang saya pahami dari Mizagul Ahmad al-Islam sendiri, tidak ada. Baik, jelas sekali. Nah, Pak Eki, ada yang terlewat tadi terkait keberatan dari narasumber tentang beat kepada Mirza Ghulam Ahmad bersifat mutlak dan bukan hanya di lisan saja, merunut kepada buku Ad-Durrain halaman 15. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, beat mutlak itu bagi mereka yang percaya. Ya kalau misalkan percaya nggak beat, ya kan ragu tanggung. Mutlak itu bagi mereka yang percaya. Kalau mereka yang percaya nggak apa-apa, nggak harus beat. Satu. Kedua dikatakan tadi apa? Yang lisan? Ya. Yang mengikuti yang tidak hanya di lisan saja. Tidak hanya lisan saja. Ya. Ya. Jadi ini adalah 10 syarat beat atau janji beat. Kan begitu. Salah satunya adalah nomor 1 nih. Di masa yang akan datang, saya ulangnya ya, ada narasi demikian. Orang yang beat berjanji dengan hati yang jujur bahwa pertama, di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik. Ya kan? Nah ini yang dimaksud itu. Jangan hanya bicara saja. Saya menjauhi syirik, tapi perilaku dan pikiran kita syirik. Ini yang dimaksud itu. Mutlak itu harus taat kepada janji beat. Gitu ya. Kemudian juga misalkan demikian. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala, nomor 5 ya. Saya akan lompat saja. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang. Dalam duka atau suka. Nikmat atau musibah. Pendeknya akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa satu musibah. Bahkan akan terus berlangkah ke muka. Nah ini yang diminta oleh Mirza Ghulam Ahmad ketika kamu sudah beat ke belah Jumatku, kamu pegang ini. Jangan berpaling siribun kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Nah ini yang dimaksud dengan kemutlakan untuk menjalankan janji beat. Tidak hanya di lisan saja. Tidak hanya di lisan. Itu maksud itu. Ya. Ada 10 kalau dijelaskan sedikit banyak akan panjang. Tapi coba dipelajari ini tentang 10 janji beat ini. Dan ini semua petunjuk dari Mirza Ghulam Ahmad dalam ajaranku ini supaya apa? Mendapat qurb ilahi. Mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Dan juga menyanjung bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada beliau katakan salawatlah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Tidak ada. Terima kasih Pak Eki. Sangat jelas. Kemudian yang terakhir Pak Eki, narasumber menyampaikan keberatan terhadap poin nomor 10. Itu tentang pernikahan orang Ahmadiyah. Nah, narasumber mencoba mengkontrakan dengan tulisan dari buku karya Khalifah yang kedua, Hazrat Mirza Basyruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu yang berjudul Riwayat Hidup Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi dan Masih Maud. Bahwa wanita Ahmadi tidak boleh kawin dengan non-Ahmadi. Bagaimana Pak Eki? Ya ini sebagai suatu aturan yang normatif dalam suatu organisasi. Maaf ya kalau boleh saya sebut. Ini ada beberapa suku yang tidak mau melepas anak perempuannya. Dia harus suku yang sama walaupun marganya beda. Pernikahan. Kan gitu. Juga sama beberapa suku dari Timur Tengah yang datanglah ke Indonesia sekian banyak keturunan. Mana mau mereka melepas anak perempuan nikah dengan pribumi. Tetapi laki-lakinya yang keturunan Timur Tengah banyak menikahi dengan perempuan-perempuan pribumi. Ya kan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan aturan organisasi. Untuk kedisiplinan. Disiplin, ya kan. Tapi dalam prakteknya ada sedikit yang berbeda, yaitu manusiawi juga. Tapi itu tidak menjadi suatu isu yang heboh. Karena dalam prakteknya itu tadi, dalam berbagai suku tidak mau melepas anak perempuan. Baik Pak Eki, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement terkait video yang beredar ini. Ada poin yang ingin ditegaskan oleh Pak Eki, silakan Pak. Ya. Lagi kalau seandainya lebih baik membuat pertanyaan daripada pernyataan, nanti bahasanya tuh akan keblejok lah, orang sudah bilang. Apa itu Pak? Akan ketipu, akan mendapat seolah ini sesuatu yang hebat, yang wah pada zong. Satu. Kedua, tolong dirujuk referensi-referensi, jangan hanya mengutip mereka yang anti Ahmadiyah. Seperti bapak sesuatu lah, saya nggak sebut nama, tapi sudah almarhum, dia buku ini, buku itu kan. Tapi tanpa pernah
konfirmasi pada kami. Dan itu kemudian dikopas. Dan yang lebih parahnya lagi dikopas ulang pun dari terjemahan-terjemahan dari bahasa Arab, dari bahasa Urdu yang ditulis oleh mereka yang anti Ahmadiyah. Dan itu kemudian dikonsumsi dengan lahap tanpa lagi-lagi tabayun kepada kami. Dan kami akan selalu terbuka untuk tabayun. Silakan datang kepada Masjid Ahmadiyah, pada Mubaligh Ahmadiyah yang terdekat ya. Dan silakan berdialog. Kalau setuju silakan, tidak setuju tidak apa-apa. Tapi yang penting bahwa kita harus menunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Dan juga sebagai warga negara Indonesia yang hidup di NKRI dengan falsafah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Eki atas penjelasannya, atas tanggapannya, responnya, dan juga klarifikasinya. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan penjelasan yang terang benderang. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Eki. Terima kasih. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tadi telah kita saksikan bersama-sama, kita dengarkan bagaimana penjelasan, bagaimana tanggapan, respon dari Bapak Eki Sabandi tentang video yang beredar. Tadi saya sudah sampaikan di awal dengan judul Bubarkan Ahmadiyah menanggapi 12 poin pembelaan Ahmadiyah. Mudah-mudahan tadi telah disampaikan juga bahwa jangan sampai kita warga Indonesia atau siapapun kaum muslimin terkecoh. Jangan sampai juga kita terjebak dalam hoax, dalam kebencian, dalam keburukan yang justru akan memecah belah umat Islam. Tentunya harapan kita semua, kita kuat dalam keislaman kita bersama dan bekerja sama, berukhuwah satu sama lain dalam memuliakan agama Islam dan memuliakan Rasulullah SAW. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.